pro dan kontra terhadap kepolisian selalu menghangat. Dahulu menjadi kesatuan dari TNI, selanjutnya berpisah untuk kemandirian. Pada kesempatan ini ada usulan, yaitu di bawah salah satu kementerian. Bagaimana menurut kalian? Menurut saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita mendapat berbagai berita tentang kepolisian. Pasti kalian sudah membacanya. Ayo kita baca salah satu saja, nanti kita bahas bagaimana posisinya. Apakah kalian setuju atau tidak? Apakah mempunyai usulan yang lain? Ini ada sebuah judul di kompas.com. Wakil Ketua Komisi 3 tolak usulan Polri di bawah kementerian, rentan jadi alat politik. Jadi intinya adalah ketika ada usulan posisi kepolisian di bawah kementerian akan menjadi alat politik. Ini versi 1. Tetapi versi yang lain berbeda. Ayo kita baca, nanti kita bahas. Jakarta, Kompas TV, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni menolak usulan Gubernur Lemhanas RI Legend TNI Purnawirawan Agus Wijoyo yang ingin adanya pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri khusus menaungi Polri. Jadi yang diusulkan oleh Gubernur Lemhanas langsung direspon negatif. Politikus Partai Nasdem itu menyebut bila dibentuknya sebuah kementerian khusus untuk menaungi Polri, nantinya dikhawatirkan penegak hukum malah menjadi alat politik. Hubungannya adalah permainan politik. Jangan sampai polisi jadi alat politik, karena bagi saya, struktur dan garis komando yang sudah ada sekarang itu sudah tepat, kata Sahroni. Bagaimana menurut kalian? Sebelum kita lanjutkan, apakah memang pada saat ini sudah menjadi alat politik? Kalau menurut Sahroni tadi, yaitu kan kalau di bawah kementerian menjadi alat politik. Ayo kita lanjut. Menurut dia, dengan tugas Polri sebagai penegak hukum, maka harus dipastikan kalau mereka itu selalu independen dalam menangani seluruh perkara hukum. Ya bagus. Jadi kepolisian harus independen dari berbagai intervensi yang ada, supaya dia tidak jadi alat politik. Karena seperti yang kita ketahui, polisi dengan tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi kita harus atau perlu memastikan bahwa lembaga ini profesional dan independen. Ya, ini kata Wakil Ketua Komisi 3 yang membidangi hukum. Sebelumnya, Gubernur Lemhanas RI Legend TNI Purnawirawan Agus Wijoyo mengusulkan adanya pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri. Pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri bisa menjadi atau bagian dari Kemendagri. Nantinya lembaga itu bertugas untuk menaungi kepolisian Republik Indonesia. Jadi strukturnya itu sangat hierarkis, agak panjang begitu. Dibutuhkan lembaga politik setingkat kementerian yang diberi mandat portofolio untuk merumuskan kebijakan nasional dalam fungsi keamanan dalam negeri. Saat ini penanganan masalah keamanan dalam negeri sudah masuk dalam portofolio Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, namun tugas dan beban Kemendagri sudah banyak sehingga perlu dibentuk institusi yang mana Polri berada di bawah koordinasinya, bahkan berbeda, tidak di bawah Kemendagri, berbeda lagi. Meskipun kalian tahu bahwa pada saat ini yang menjadi Kemendagri adalah mantan Kapolri. Dimanapun keamanan masuk portofolio dalam negeri, kemudian pelaksanaannya siapa? Dalam negeri fungsi keamanan ketertiban masyarakat, kalau beban portofolio Mendagri terlalu berat, kita bisa bentuk kementerian tersendiri. Ia mencontohkan
seperti TNI yang kini berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan. Untuk mewujud keamanan dan ketertiban ini perlu ada penegakan hukum, itu Polri. Pecinta masa depan negeri, itulah usulan dari Lemhanas terkait dengan posisi kepolisian. Jadi dasar pikirannya adalah bagaimana institusi Polri itu lebih mandiri. Maksudnya tidak diintervensi oleh berbagai kelompok. Tapi tadi ketika Wakil Ketua Komisi 3 merespon negatif, itu juga kemandirian. Jadi kalau berangkat dari kedua-duanya, maka ada niatan bahwa dari yang pengusul untuk menjadi lembaga tersendiri atau di bawah lembaga tersendiri atau ditolak, itu sama-sama kemandirian. Pada saat ini semuanya, maksudnya dua pro dan kontra tadi, dalam koridor menjaga kepolisian. Pecinta masa depan negeri, memang kalau kita berbicara kepolisian, dia adalah bagaimana bisa menjaga keamanan di dalam negeri. Keamanan dalam negeri tidak dirongrong orang-orang yang ada di dalam negeri. Adapun struktur yang ada, apakah dia perlu panjang atau pendek, itu selanjutnya orang-orang mewacanakan. Tetapi perlu menjadi perhatian. Pertanyaannya adalah, pertama, apakah pasca reformasi kemarin atau belum terselesaikan terkait dengan kelembagaan TNI, maksudnya kelembagaan Polri? Karena kalian tahu bahwa pasca reformasi Polri dipisahkan dari keberadaan TNI, ya, karena memang bukan apa-apa. TNI itu adalah fokus kepada eksternal, Polri itu adalah fokus kepada internal terkait dengan berbagai ancaman, sehingga ada perbedaan. Meskipun di sisi yang lain pada waktu itu temanya adalah duifungsi ABRI, jadi memang harus ada pemilahan. Apakah dalam perjalanannya reformasi sampai sekarang keberadaan Polri itu belum sesuai yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia atau pemerintah Indonesia? Kalau kita melihat perjalanan Polri yang ada, ya relatif bisa berkembang lebih bagus ketika dia menjadi lembaga yang mandiri. Kalau dahulu mungkin dalam bayang-bayang terkait dengan berbagai angkatan yang ada di bawah Komando Panglima TNI, sekarang sudah mandiri. Tetapi adalah, ini kan kalau TNI, kata informasi tadi, TNI itu kan di bawah Menko Polhukam. Kalau Polri, seandainya di bawah Kemendagri, itu terlalu berat katanya Lemhanas. Maka harus ada lagi. Pecinta masa depan negeri, itulah sebuah wacana yang selalu kita perbincangkan. Maksudnya, boleh seseorang membincangkan hal itu, tetapi apa sih urgensitas terkait dengan hal itu? Apakah hanya menambahi beban anggaran negara ini? Jadi hadirnya sebuah lembaga akan menambah beban biaya anggaran lagi, ataupun kedua, dia akan menjadikan kepolisian menjadi tidak bisa mandiri lagi, dia terbatas oleh lembaga di atasnya. Jadi dalam bahasanya itu adalah seperti dia dijadikan, ya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali di balik itu. Atau yang ketiga tadi, kata Wakil Ketua Komisi 3, jangan sampai ini menjadi alat politik. Menurut saya hal itu bagus ya, 3 hal itu yang perlu dijawab. Kalau hal itu tidak ada yang bisa menjawab, lebih baik kepolisian tetap seperti pada saat ini. Dalam artian, dia seharusnya sebagai lembaga mandiri yang tidak diintervensi oleh siapapun, bahkan kebenaran negara. Jadi posisinya itu adalah bagaimana mengamankan berbagai apa yang dihadirkan oleh negara. Dia tidak bisa bermain-main sendiri, hanya menjalankan sebuah undang-undang
dan bagaimana keamanan dalam negara itu aman. 3 hal tadi perlu dijawab. Kalau tidak bisa dijawab, maka lebih baik Polri seperti saat ini. Apakah kalian bisa menjawab? Apakah kalian bisa mengatakan pasca reformasi sampai hari ini itu ada sebuah masalah dengan Polri? Ya seharusnya Polri lebih profesional lagi kan? Kedua, apakah Polri pada kesempatan ini diintervensi? Ya kalau ada kelompok yang mengintervensi terhadap Polri, itu pasti akan dilawan. Dan yang benar adalah Polri tidak boleh diintervensi oleh siapapun, apalagi sebagai alat politik. Kemudian yang ketiga, apakah Polri pada saat ini membutuhkan sebuah lembaga yang hierarkisnya panjang, secara tidak langsung akan menghadirkan anggaran negara lain untuk membiayai? Cukuplah hal itu. Nanti kalau itu dibiarkan, anggaran negara kita terlalu banyak yang keluar, bahkan tidak efektif. Efektif efisien itu dibutuhkan pada saat ini, pasca reformasi. Bagaimana pengelolaan negara kita lebih baik, tetapi tidak banyak. Maksudnya tidak harus hierarkis panjang, maksudnya strukturalnya tidak terlalu panjang, ataupun terkait dengan bagaimana kebijakan yang dari level pimpinan ke bawah itu lebih cepat dilaksanakan. Yang paling penting adalah bagaimana kepolisian itu adalah milik kita bersama, milik seluruh rakyat Indonesia, bukan menjadi bagian kelompok tertentu, apalagi alat politik, apakah partai politik ataupun kelompok politik tertentu. Itu yang menjadi masalah. Itu yang harus kita luruskan. Semoga bermanfaat. Kita dukung kepolisian untuk menjadi tetap profesional atau lebih profesional, tanpa harus terintervensi dengan arahan-arahan yang mungkin menjadikan kepolisian lebih tidak profesional. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.